kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Kami berharap saudara semua dalam keadaan baik. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memampukan kami untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami sekarang punya kekuatan, punya waktu untuk kami datang beribadah Tuhan. Berkati setiap kami yang datang beribadah pada hari ini Tuhan, supaya kami fokus, supaya kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan segenap hati katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Lebih dari. lebih dari Amin. bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. hanya kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu
Katakan bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. kemurahan-Mu lebih dari Yesus, sungguh lebih dari hidup kemurahan-Mu Tuhan. Oh, Hanya Kau yang kami perlu, hanya Kau yang kami mau, Yesus. Mari Bapak Saudara, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan saja, hanya karena kebaikan Tuhan saja. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Terima Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, Yesus. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau Tuhan yang lebih besar, Tuhanku terlebih
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya Satu-satunya yang andalkan, yang ku percaya. Engkau satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya sumber di dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu begitu besar, Tuhanku, terlebih besar dari segala keadaan kami, dari segala permasalahan kami, dari segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Janji-Mu lebih besar dan janji-Mu selalu iya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami terus beriman, biarkan kami terus percaya, berharap hanya kepada Engkau. Amin. Dan biarkan kami terus mengasihi Tuhan, lebih hari lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menjamah, Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami yang mendengar. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya kami semua dapat mengerti dan kami semua dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Kami berdoa supaya semua jemaat dalam kondisi sehat dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Firman minggu ini mengajarkan kepada kita tidak hanya kita sendiri yang bertumbuh, tetapi melalui pertumbuhan iman kita, anggota keluarga kita, pasangan, anak-anak juga ikut bertumbuh di dalam iman mereka. Tahukah saudara bahwa di dalam keluarga ada dua macam masalah. Yang pertama adalah masalah yang datang dari luar, seperti bencana alam, krisis keuangan, atau kematian. Tetapi ada satu masalah, yaitu masalah dari dalam yang muncul seperti kepahitan, kebencian, pemberontakan, pelecehan, pengabaian, dan segala macam hal itu
Dengan segala keadaan tersebut, apa yang bisa membuat keluarga Kristen bisa bertahan dan bisa menang? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman adalah kunci kemenangan setiap kita. Amin, saudara. Kita juga seharusnya memiliki keluarga yang sama-sama beriman, yang sama-sama bertumbuh di dalam iman, sehingga di dalam keluarga ini kita sama-sama bertahan dan mengalami kemenangan atas dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pada minggu ini saya berikan sebuah judul, A Family of Faith, keluarga yang beriman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 12, ayat 17 sampai 18, dan dilanjutkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 13. Kita akan baca bergantian, saudara-saudara. Saya akan membacakan terlebih dahulu, lalu kemudian saudara bersama-sama dengan keluarga saudara di rumah membacakan ayat berikutnya. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 13. Pada hari itu juga, masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana dunia pada saat itu begitu rusak. Di dalam ayat yang ke-11 dan di dalam ayat yang ke-12 berkali-kali disebutkan bahwa bumi itu telah rusak. Bahkan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Begitu rusaknya bumi sampai-sampai terjadi kerusakan gen manusia sehingga muncul raksasa-raksasa. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan raksasa-raksasa. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan ingin merombak ulang bumi melalui air bah. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia itu akan binasa? Ternyata pada saat kita membaca kisah tadi ada satu keluarga. Tidak hanya satu orang, saudara, tidak hanya suami istri, tetapi keluarga, suami istri, anak, bahkan menantu. Ada satu keluarga yang dilihat Tuhan memiliki hidup yang benar dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga itu dikepalai oleh seorang yang bernama Nuh. Jika kita membandingkan kisah Nuh dengan kisah Lot, di mana Lot dan keluarganya tinggal di dalam sebuah kota Sodom, Gomora, yang juga akan dibinasakan oleh Tuhan, dan keluarga Lot ini mau diselamatkan oleh Tuhan, tetapi ternyata tidak semua dari keluarga Lot selamat. Kita tahu bahwa calon menantu Lot dan istri Lot
binasa. Namun keluarga Nuh berbeda, saudara. Semua dari keluarga ini sama-sama diselamatkan. Dan berkali-kali Tuhan menyatakan bahwa yang selamat tidak hanya Nuh, tidak hanya istrinya, tetapi anak-anaknya juga, bahkan menantu-menantunya juga. Di dalam ayat 18, di dalam ayat 1, pasal yang ke-7, dan di dalam ayat yang ke-7. Berkali-kali Tuhan menyatakan Nuh, istri, anak-anaknya, dan menantu-menantunya Tuhan selamatkan. Wow, bagaimana bisa Nuh memiliki keluarga yang beriman? Bagaimana bisa mereka sama-sama solid, mereka sama-sama percaya Tuhan, mereka sama-sama mendukung pembangunan bahtera, dan mereka sama-sama diselamatkan. Mari kita belajar, setidaknya ada 3 tindakan iman yang Nuh lakukan, dan tindakan iman ini berpengaruh kepada keluarga Nuh, terutama kepada anak-anak menantunya, sehingga keluarga Nuh merupakan keluarga yang beriman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang sudah begitu rusak ini, yang tadi saya sudah sebut, mari kita juga sama-sama belajar supaya kita sama-sama memiliki keluarga yang beriman, sehingga tidak hanya kita sendiri, tetapi pasangan kita, anak-anak kita, bahkan mungkin jika saudara punya menantu, cucu, mereka juga sama-sama beriman dan diselamatkan Tuhan. Yang pertama, mari kita pelajari di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, tolong dibacakan. Beginilah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, ini adalah ayat pembuka yang Alkitab tulis mengenai Nuh. Perhatikan di ayat yang ke-9, catatan pertama mengenai Nuh adalah dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya inilah yang paling menonjol dari kehidupan Nuh. Kalau orang kenal Nuh, yang dikenal mengenai kehidupannya dengan Tuhan. Bagaimana dia hidup dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang membuat Nuh memiliki keluarga beriman, tindakan iman yang Nuh lakukan yang mempengaruhi keluarganya adalah saat dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bisa bergaul, saudara? Tentu saudara punya teman-teman, saudara punya sahabat. Bagaimana saudara bisa dekat dengan sahabat saudara? Kunci utamanya adalah komunikasi. Pada saat kita sering berkomunikasi dengan seseorang, kita memiliki kedekatan dengan beliau atau dengan orang tersebut. Nuh juga demikian. Kenapa Nuh bisa hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan? Karena Nuh sering berkomunikasi dengan Tuhan. Nuh sering ngobrol dengan Tuhan. Bukankah pada waktu awal mula manusia diciptakan, Kejadian pasal yang ke-3 mencatat bahwa Allah sering berjalan-jalan di Taman Eden untuk bertemu dengan Adam dan Hawa, menjalin hubungan dengan Adam dan Hawa. Tuhan memang menciptakan manusia untuk berhubungan, bersekutu dengan Dia. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ternyata Allah memanggil kita untuk apa? Untuk bersekutu. Kata bersekutu itu adalah berarti dekat, melekat, intim, bahkan dikatakan berbagi milik bersama. Luar biasa bukan? Seringkali banyak orang-orang Kristen ingin berbagi miliknya Tuhan, berbagi milik bersama, tetapi sayang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengklaim janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan miliki itu saya miliki. Saya adalah anak raja dan lain sebagainya. Tapi coba cek hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang-orang Kristen banyak yang sudah puas berhubungan dengan Tuhan hanya sekali seminggu, 2
2 jam di gereja, bahkan terkadang terlambat. Atau bahkan sekarang hanya 1 jam lewat ibadah online. Setelah itu ya sudah sibuk sendiri, bekerja masing-masing, tidak berhubungan lagi dengan Tuhan. Tapi kalau ingin berkatnya Tuhan, ingin segala apa yang Tuhan janjikan, wah paling kenceng saudara ya. Nah, melalui firman Tuhan minggu ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita ini berhubungan dengan Dia. Amin saudara. Tiap hari kita berbicara dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Nuh memiliki ciri utama seperti itu saudara. Dan karakter inilah yang dilihat oleh istri Nuh, oleh anak-anak Nuh. Mereka melihat setiap hari ayahnya bergaul dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Dan apakah itu saja yang dia lakukan? Ternyata Nuh tidak hanya sendiri bergaul dengan Tuhan. Dia juga membawa keluarganya. Nuh membuat mezbah keluarga dalam rumahnya. Mari kita lihat buktinya di dalam Kejadian 8 ayat 18, ayat 20a, dan Kejadian 9 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 20a, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pasal 9 ayat yang pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saya dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Nuh ternyata tidak hanya bergaul secara pribadi dengan Tuhan, tetapi dia juga membawa keluarganya. Tadi kita melihat Nuh mendirikan mezbah bersama dengan anak-anaknya, menantunya, istrinya, dan mereka mempersembahkan korban. Jadi ternyata Nuh membuat mezbah keluarga. Mezbah keluarga artinya pada saat seorang kepala keluarga memimpin istrinya, anak-anaknya untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama. Mungkin saudara memiliki pertanyaan, bagaimana jika ayah sudah tidak ada? Atau mungkin ayah memiliki iman yang berbeda dengan istri dan anak-anaknya. Apakah masih bisa dilakukan mezbah keluarga? Sangat bisa. Kita ingat kisah mengenai Eunike dan Timotius. Ayah dari Timotius, ada banyak sekali analisa sejarah yang mengatakan ayah dari Timotius ini merupakan orang yang tidak percaya akan Tuhan. Tetapi Eunike mendirikan mezbah keluarga bersama dengan Timotius, bersama dengan Lois, ibunya atau nenek dari Timotius. Dan kita melihat bagaimana Timotius bertumbuh sebagai anak yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan minggu ini ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita menyatakan tindakan iman kita melalui kehidupan kita yang bergaul dengan Tuhan. Tidak hanya kita dengan Tuhan secara pribadi, tetapi jika saudara punya keluarga, punya istri, punya anak, mari bawa keluarga saudara dan membuat sebuah mezbah keluarga, persekutuan keluarga, terutama di masa-masa seperti ini di mana Tuhan memberikan kesempatan istimewa untuk setiap keluarga memiliki waktu bersama yang banyak saudara. Mungkin biasanya anak-anak harus pergi sekolah dan tidak bertemu dengan mama papa selama 7-8 jam. Tetapi sekarang di rumah terus ya saudara. Istri dan suami yang biasanya bekerja secara terpisah mungkin di dalam masa-masa seperti ini akhirnya bersama-sama setiap hari. Ini adalah kesempatan istimewa yang Tuhan sediakan untuk setiap keluarga-keluarga membangun mezbah keluarga. Amin saudara. Membangun persekutuan supaya apa? Iman kita sama-sama bertumbuh. Tidak hanya saudara sendiri, tetapi iman istri, pasangan, dan juga anak-anak saudara
bertumbuh bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tindakan iman yang Nuh lakukan sehingga keluarganya sama-sama bertumbuh di dalam iman? Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Tolong satu orang membacakan. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Ya, saat saudara membaca ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat berbagai perincian yang Tuhan berikan kepada Nuh. Mulai panjang bahtera, lebarnya, tingginya, jenis kayunya, desainnya, binatang-binatang yang masuk, dan lain sebagainya. Rasanya kok, berat banget ya, rasanya kok ribet banget, detail sekali. Kayaknya kelupaan 1-2 itu adalah hal yang wajar. Tetapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang ke-22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Semuanya tepat, saudara. Ini luar biasa. Apa maksudnya? Tindakan iman kedua yang Nuh lakukan berbicara mengenai ketaatan. Nuh hidup taat di dalam firman Tuhan, taat terhadap setiap perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya banyak sekali melihat bagaimana orang-orang Kristen suka sekali datang ke gereja, suka sekali menyanyi rohani, bahkan memasang status-status rohani di WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang baik dan hal yang bagus. Tetapi itu tidak akan berguna, tidak akan berdampak apa-apa jika di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada ketaatan akan firman Tuhan. Bahkan banyak sekali orang Kristen menjadi batu sandungan, menjadi ejekan, karena apa yang ditulis tidak sama seperti apa yang dilakukan. Karena apa yang diposting tidak sama seperti apa yang dilihat orang-orang di sekitarnya. Saya teringat akan sebuah kisah, saudara, mengenai seekor singa yang liar dan buas. Nah, setiap kali bertemu makhluk hidup, terutama manusia, singa ini akan menerkam dan memakan mereka,
bahkan sampai tulang-tulangnya dihabisin. Nah, ceritanya nih, namanya aja dongeng saudara ya, singa ini mendapatkan sebuah penglihatan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang baik, jadi tidak boleh dimakan. Dan singa ini memiliki penciuman yang bisa membedakan ini orang Kristen, ini enggak gitu ya. Namanya aja dongeng ya saudara. Nah, apa yang terjadi pada saat singa ini bertemu dengan orang, dia akan mencium dulu ya. Dia cium dari atas kepala sampai bawah. Kalau itu bukan orang Kristen langsung dimakan saudara ya. Tapi kalau orang Kristen dilepaskan. Nah, suatu kali ada seorang yang berjalan di hutan tersebut. Dia memakai kalung salib, dia pakai anting-anting salib. Jadi hewan-hewan yang lain berpikir, ini pasti gak akan dimangsa nih, kan gitu. Nah, benar saudara, pada saat singa itu bertemu dengan orang ini, diciumilah orang ini dari atas sampai bawah. Apa yang terjadi? Begitu mengagetkannya, ternyata singa ini makan orang ini, saudara. Dimakan habis, hanya bibirnya saja yang disisakan. Lalu hewan-hewan yang lain bertanya, loh, kamu ini apa nggak tahu kalau dia orang Kristen? Itu pakai kalung salib, anting salib. Kok kamu makan? Bahkan cuman bibirnya yang disisakan gitu. Lalu singa ini berkata, saya memang sudah berjanji tidak akan makan orang Kristen. Tapi waktu saya cium orang ini, ternyata sama sekali tidak ada aroma kekristenan. Hanya bibirnya saja yang Kristen, makanya bibirnya nggak saya makan, begitu katanya. Nah, dari kisah ini meskipun hanya kisah dongeng saudara, tetapi saya mendapati bahwa kisah ini memiliki kebenarannya sendiri. Banyak orang Kristen yang hanya indah di mulut, hanya cantik atau rohani di mulut, di bibir, tetapi di dalam kehidupannya orang-orang tidak bisa melihat kekristenan, tidak bisa melihat ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pasangannya mencibir, anak-anaknya mencibir, dan dia tidak memiliki dampak apapun di dalam keluarga. Pada saat Raja Saul berperang melawan Amalek, saudara, Tuhan memberikan sebuah perintah untuk memusnahkan seluruh musuh termasuk hewan. Tetapi apa yang terjadi? Raja Saul menyisakan hewan-hewan yang gemuk dengan alasan supaya hewan-hewan ini bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau kita pakai logika kita, rasanya masuk di akal bukan? Hewan-hewan yang gemuk sayang sekali kalau untuk dimusnahkan begitu saja. Kenapa enggak disisakan untuk diberikan kepada Tuhan? Kalau kita pakai logika, yang dilakukan Raja Saul itu masuk akal. Tetapi apa yang dilakukan Raja Saul adalah ketidaktaatan akan firman Tuhan. Sehingga di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, di dalam terjemahan yang lain berkata, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketaatan kita selama ini kepada firman Tuhan? Iman kita akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita pada saat kita mulai melakukan tindakan iman, yaitu taat pada setiap firman Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir, yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah perpuluhan, yang penting saya sudah persembahan. Tetapi di dalam hidup sehari-hari, tidak melakukan ketaatan akan firman Tuhan. 1 Samuel berkata, lebih baik ketaatan daripada kurban persembahan. Oleh karena itu saudara, mari kita mau belajar untuk kita taat akan setiap firman Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan berkata, lawan dari iman bukanlah keraguan-raguan, tetapi ketidaktaatan. Pada saat kita tidak taat akan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang gak beriman. Sebenarnya kita sedang gak percaya Tuhan. Memang seringkali itu tidak masuk akal, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa
Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Rasanya nggak mungkin kita bisa mengasihi orang yang sudah melukai kita, menyakiti kita. Tidak masuk di akal. Tetapi firman Tuhan hanya ingin kita taat, kita mau. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kamu ingin menjadi orang yang besar, hendaklah engkau melayani, hendaklah engkau menjadi orang yang kecil terlebih dahulu. Loh, ini tidak masuk di akal. Kalau mau jadi orang yang besar ya harusnya dilayani oleh orang-orang lain. Tapi Tuhan bilang melayani terlebih dahulu. Kita sudah belajar bagaimana prinsip Tuhan berbeda dengan prinsip dunia. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan jika kita masih memiliki pemikiran-pemikiran duniawi. Nuh, dia diberikan sebuah perintah untuk membangun bahtera di atas gunung, saudara, untuk mempersiapkan banjir. Padahal waktu itu hujan aja belum ada yang turun, saudara. Tidak masuk di akal. Tetapi Nuh hanya mau taat kepada Tuhan. Dan ketaatan inilah yang dilihat oleh anak-anak Nuh, yang dilihat oleh menantu Nuh, yang dilihat terutama oleh istri Nuh. Nuh melakukan tindakan iman pada saat dia taat kepada Tuhan. Ketaatan kita dilihat oleh orang banyak. Paulus berkata bahwa kita adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Bagaimana orang melihat saudara dan saya? Tentu kita masih terus berjuang. Kita masih ada ketidaksempurnaan, tetapi pentingnya kita bergaul dengan Tuhan. Kita minta tolong Roh Kudus supaya memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan hari demi hari. Amin, saudara. Yang ketiga, apa yang Nuh lakukan yang berpengaruh kepada iman keluarganya? Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 32 dan Kejadian pasal 7 ayat 6 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Saudara dikasih Tuhan, dari kedua ayat ini kita melihat memang Alkitab tidak secara khusus menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera. Tetapi pada saat nama Nuh pertama kali disebutkan di dalam Kejadian 5 tadi, Nuh berusia 500 tahun. Dan pada saat Nuh memasuki bahtera, air bah datang, Nuh berusia 600 tahun. Jadi kemungkinan Nuh membuat bahtera sekitar 100 tahun. Saudara bayangkan 100 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama, saudara. Kira-kira ada enggak teman-temannya, tetangga-tetangganya, teman-teman anak-anaknya, ya teman-temannya Sem, Ham, dan Yafet yang bilang, ih papamu aneh banget deh. Masa bikin bahtera di atas gunung, gak pernah ada hujan, katanya mau banjir dan lain sebagainya. Atau mungkin mengejek bahwa Nuh ini gila. Tetapi kita melihat bahwa Sem, Ham, dan Yafet, anak-anaknya Nuh, tetap solid dalam kesatuan iman bersama orang tua mereka. Bahkan saat mereka punya istri, istri-istri mereka pun ikut bersatu dengan mereka. Apa yang mereka lihat yang ketiga? Mereka melihat adanya sebuah kekonsistensian. Nuh konsisten di dalam imannya kepada Tuhan. Nuh konsisten di dalam tindakan ketaatannya selama 100 tahun. Nuh tidak ragu, saudara. Nuh tidak lemah. Nuh tetap konsisten membangun bahtera. Mereka tidak berhenti. Mereka tidak menyerah selama 100 tahun. Nuh konsisten
kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang membuat anak-anak atau mereka yang berusia 18 tahun ke bawah mengalami stres atau bahkan berperilaku buruk di sekolah, yaitu pada saat anak-anak melihat orang tua yang tidak konsisten. Orang tua bilang jangan merokok, tapi papahnya merokok. Orang tua bilang gak boleh main HP pada saat makan, tapi orang tua main HP. Apalagi pada saat ayah dan ibu memiliki keputusan yang berbeda, tidak konsisten. Anak datang kepada mama, "Mama, aku mau makan es ya." Nggak boleh, ya kan? Terus datangnya ke papa, "Pak, aku mau makan es." "Oh ya, boleh." Nah, ini yang akhirnya membuat anak memiliki perilaku yang buruk. Bahkan dikatakan di dalam penelitian, anak bisa mengalami stres karena orang tua tidak konsisten. Tetapi di dalam keluarga Nuh, kita melihat selama 100 tahun dia membangun bahtera. Dia konsisten dengan Tuhan. Nuh tidak pernah berhenti percaya, berharap kepada Tuhan. Inilah yang dilihat oleh keluarga Nuh. Bahkan pada saat mereka masuk ke dalam bahtera, mereka terlockdown, saudara. Mereka ketemu 24 jam, 7 hari, selama 370 hari mereka melihat kehidupan mereka bersama-sama. Setiap hari mereka melihat, tapi mereka tetap solid sampai selesai masa lockdown, sampai selesai mereka keluar dari bahtera, melewati masa-masa krisis banjir. Mereka tetap solid di dalam iman, bahkan mereka membangun mezbah keluarga bersama, dan mereka diberkati oleh Tuhan sebagai satu keluarga yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa konsisten dalam hidup kita? 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Latihlah dirimu beribadah." Kita perlu melatih hidup kita, melatih diri kita untuk kita menjalani kehidupan beribadah. Dalam terjemahan yang lain, latihlah dirimu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, tetapi inilah yang menjadi PR kita setiap hari. Inilah yang membuat kita perlu bertumbuh di dalam iman setiap hari. Dan kalau kita melakukan ini dengan hidup bergaul dengan Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan dan kita konsisten, maka firman Tuhan menyatakan bahwa iman kita akan berdampak, terutama bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu pasangan, anak-anak, dan kita menjadi sebuah keluarga yang beriman. Tadi di dalam 1 Yohanes berkata, iman itulah yang bisa mengalahkan setiap keadaan yang saat ini kita sedang alami. Boleh kita mengalami krisis, boleh kita mengalami masalah kesulitan apapun di dalam keluarga kita. Tetapi pada saat anggota-anggota keluarga ini sama-sama memiliki iman, bertumbuh bersama, maka kita akan dapat melewati masa-masa ini dan mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang begitu indah. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala
segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Sekarang kami mau berdoa buat sidang jemaat-Mu. Tuhan yang mengerti situasi keadaan sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu menyerahkan mereka di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, tolong mereka yang sakit, Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka yang lemah. Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka yang susah. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, Bapa. Hamba-Mu menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dalam situasi keadaan kami pada saat ini, Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mempunyai satu keyakinan, Bapa. Sesuatu yang terjadi pada saat ini semuanya akan berakhir. Dalam saat-saat seperti ini kami memohonkan kekuatan daripada-Mu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, yaitu pemimpin bangsa dan negara kami ini, Bapa, yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, tolong berikan mereka hikmat akal budi, supaya di dalam situasi seperti ini, Bapa, mereka mempunyai wawasan-wawasan yang bisa memberikan kami jalan keluar. Kami berdoa buat para dokter yang sudah bekerja begitu keras, Bapa. Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan, kami tahu mereka kerjakan untuk kemuliaan kebesaran Nama-Mu. Terima kasih. Kami berdoa khusus buat sidang jemaat-Mu yang ada di Baron. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat hari-hari ibadah seperti saat ini, Bapa, supaya kami semua sidang jemaat-Mu boleh bersatu hati dan memberi kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama mengikutinya, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Bapa, buat sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang menjadi keluhan mereka, Tuhan yang bertolong. Kami berdoa khusus buat Mbak Al. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga buat Mbak Sus, Tuhan.
selalu memberikan sukacita di dalam hatinya, sehingga segala penyakit dikalahkan dengan sukacita yang daripada Engkau. Kami berdoa juga buat Bu Win, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang mengerti sakit penyakitnya, hati dan pikirannya kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan. Dan tolong juga Bu Mitro, Tuhan, dalam usia yang sudah lanjut ini, biarlah di dalam hati yang paling dalam selalu mengingat akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat persekutuan kami, ibadah kami hari ini, kami serahkan di dalam tangan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.